ada informasi Pak Tobing kena stroke, saudara. Iya, Pak. Pak Tobing kena stroke, udah positif, Pak Tobing. Oh, belum jelas, Pak, infonya. Tolong ada yang bisa besuk ke sana dong, ke tempat Pak Tobing dong. Saya telepon diangkat loh. Udah ngobrol dengan Pak Alex sama Bu Vivin kan yang lebih dekat rumahnya kan. Kalau bisa samperin ke sana, begitu ini kita langsung kumpulin dana buat beliau loh. Kasihan loh, beliau itu 3 tahun ikut komunitas kita loh, membimbing komunitas kita kan. Dalam segala kesalahan, kelemahan apapun, beliau itu pernah berjasa bagi kita, ya, bagi komunitas kita. Setuju. Itu kita mau kumpulkan ini ya, saudara ya, donasi untuk Pak Tobing, masuknya ke ini saja ya, masuknya ke rekening Galarua, saudara ya. Masuk ke rekening Galarua. Ya, Kalis ya, ke rekening Galarua ya, Kalis ya. Analis. Masuk ke Galarua apa mau ke Damarkasi nih, Kalis? Sementara ini Damarkasi dulu kali ya, Pak ya. Damarkasi dulu. Masuk Damarkasi ya. Iya, betul. Ya, Bu Vivin kan juga. Iya, Bu Vivin ya, masuk ke Damarkasi ya untuk pertolongan buat Pak Tobing. Saya dengar beliau lagi kena sakit stroke, saudara ya. Saya belum tahu seberapa parah. Kasih kodenya apa, Bu Vivin? Nah, ini ada yang bilang nih ya di YouTube ini, saudara, ada yang bilang ngomong gini, nih Roni nih ya, cuma Tuhan Yesus yang tahu yang masuk neraka, Bang. Ayatnya nggak ada, saudara ya. Ayatnya nggak ada ya. Jadi belajarlah Anda beriman dengan ayat yang ada. Ya, sebab panduan kita adalah logos yang tertulis. Bukan apokrifa, bukan Bapak Gereja. Ya, tapi Alkitab yang sudah tertulis, inilah panduan kita, saudara ya. Cuman Tuhan Yesus yang tahu masuk neraka? Oh enggak, saudara ya. Nah, kita baca Matius 3 nih. Pada waktu itu, ya, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, tadi itu ya, banyak orang-orang mau dibaptis, karena setiap tahun mereka dibaptis untuk baptisan penyucian, Yom Kippur itu kan. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Wah, ini suara kenabian, saudara ya. Orang-orang Farisi, kan Yohanes ini kan seorang nabi, dan dia seorang imam ya, seorang imam mewarisi keimaman ayahnya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ada buah pertobatan, saudara. Betul kamu bertobat apa enggak nih kamu nih? Kamu orang-orang Farisi, kamu tiap tahun dibaptis, ya. Kamu tambah rakus, kita bertobat pendeta-pendeta, tambah rakus, ya. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti dibuang dan pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka kan. Yohanes tahu, bukan cuma Tuhan Yesus, Yohanes tahu kalau kamu tidak bertobat kamu neraka kamu ya. Jadi gitu yang tertulis, saudara ya. Pak, kok menghakimi? Yohanes menghakimi enggak ini, saudara? Enggak, sedang mengingatkan suara kenabian, karena masih ada pertobatan. Kalau kamu tidak bertobat, ya masuk neraka. Kalau menghakimi namanya sudah final. Ya, penghakiman itu sudah final. Tapi kalau suara kenabian, ayo bertobat. Ya, serius, saudara ya. Anda berpikir Anda masuk surga kan? Tadi enak-enakan ya.
Tadi kita buka tadi urutannya ya, Yohanes 3. Ya, Yohanes 3. Tadi jawab Yesus, seseorang dilahirkan dari air dan roh. Ya, dia harus dilahirkan dari apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Tadi Galatia 5 ya, ayat 22, 23, buah roh. Buah daging dan buah roh, Galatia 5 ayat 16 dan 17. Ya, sampai 23. Nah, terus ada di situ lahir dari air dan roh. Ya, kita balik lagi ya urutannya ya. Ringkas tadi kita ulang yang dari depan tadi. Supaya kita semua belajar, saudara ya. Di mana tadi? Saudara pertama ya, ada perkataan harus lahir dari air dan roh. Ya. Lalu harus ada baptisan kan? Ini kan sama dengan baptisan air dan baptisan roh. Roh ini apa tadi saudara? Rema. Yohanes 6 ayat 63. Rema Yesus adalah roh. Ya. Anda penuh dengan rema, maka Anda penuh dengan roh. Bagaimana supaya Anda punya rema? Logosnya ketika Anda membaca harus dari logos Alkitab, ya. Harus saudara. Maka ditambah dengan agape. Maka Anda akan jadi rema. Kalau Anda melimpah dengan logos, Anda melimpah dengan agape, melimpah ya, banyak banget, enggak cuma satu ayat, banyak ayat. Lalu ditambah dengan agape, maka Anda akan melimpah dengan rema. Ya, kalau ininya melimpah, ini yang namanya baptisan Roh Kudus. Ya, Anda dipermandikan oleh Roh Kudus. Luar. Itulah lahir dari air dan roh. Ini dulu harus benar. Ini Anda nggak benar, waduh repot saudara. Anda akan jadi Kristen basa-basi saudara. Anda akan menjadi Kristen, seakan-akan Kristen, tapi Anda tetap masuk neraka. Karena nggak benar. Ya, hasil ngarang-ngarang Kristenmu, ngarang-ngarang Trinitas, Oneness, Unitarian itu tadi. Ya. Nah, kemudian setelah Anda penuh dengan ini, ya, maka Anda akan nyata buahnya, saudara. Wah, penting ini, saudara ya. Bentar, saya save dulu, nanti baru hilang. Mana tadi? Loh. Save. Buahnya ya. Lihat. Di dalam Matius 3 tadi ya, kembali ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau namanya bertobat, apa saudara? Jadi berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya. 1-2 Tawarik 4 ayat 17. Ini kan dasarnya kan dari perjanjian lama saudara ya. 2 Tawarik 4 ayat 1 Tawarik 4 ayat 7 sebentar ya. 1 Tawarik 7 ayat bentar, opreng 2 Tawarik. Oh iya, 2 Tawarik 7 ya, ayat 14 ya. 2 Tawarik 7 ayat 14. Nah, dan umatku yang namanya atasnya namaku disebut, ya, nama Yehova atau Yesus Kristus, Yohanes 17 ayat 11, namamu kau berikan padaku.
merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya, maka aku mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu yang namanya pertobatan, saudara. Berbalik dari jalan yang jahat, berbalik. Yang namanya jahat apa sih, saudara? Ya hidup dalam kedagingan itu tadi, ya. 2 Tawarik 7 ayat 14. Buah namanya tobat. 2 Tawarik 7 ayat 14. Tadi kita membaca di dalam Matius 3 ya ayat. Lalu ya kita buka Galatia 5 ayat 17. Dari ayat ke ayat, dari teks ke teks, saudara ya. Galatia 5. Buah dari daging. Lihat ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Lihat ya. Kalau tadi ayat 22 itu adalah buah roh, maka kita baca ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan roh pemecah, ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Percabulan, seks, kecemaran, ya, seks yang nggak normal, hawa nafsu, Anda tidak menguasai keinginan buat belanja, hawa nafsu, keinginan untuk ya Anda makan, ya kan? Hawa nafsu untuk apa, saudara? Shopping, makan, apalagi saudara hawa nafsu itu Anda tidak bisa kuasai, saudara. Untuk memiliki sesuatu, ya kudu Anda bisa terkontrol kalau udah kepengin, saudara ya. Hati-hati, saudara. Penyembahan berhala, idolatry, Anda mengidolakan pendeta tertentu juga penyembahan berhala loh, saudara. Sihir, ya, praktek sihir. Sihir itu termasuk di dalamnya itu tipu muslihat, ya saudara ya, dan hipnotis yang untuk kepentingan dirimu sendiri, ya, untuk memanipulasi orang lain itu sihir, saudara ya. Termasuk feng shui yang Anda membaca feng shui tapi untuk mencari peruntungan, primbon, itu adalah jendela neraka, hati-hati saudara ya. Ngeramal itu ya, ngeramal nasib, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, ya kan? Ada saling mencaci maki kan, sama YouTubers, kepentingan diri sendiri, percitraan roh pemecah, kedengkian, mabuk, pesta pora, hidup mewah ya. Pendeta-pendeta ini hidup mewah, hati-hati saudara ya. Itu buah dari daging, saudara. Dan ketika itu dibuahi, jadilah dosa, kata Yakobus kan. Buah dari dosa itu mendatangkan maut. Ya. Ini kan ada cerita buah. Dan kalau ini dibuahi, jadilah dosa. Ya. Yakobus. Seharusnya iman kita ada buahnya, dan biarlah ketekunan memperoleh buah matang. Ya, yaitu dalam apa ujian terhadap iman harusnya berbuah. Tapi kan kenyataannya enggak, saudara. Ya, dari dosa itu mendatangkan maut, saudara. Buah dari dosa ya. Nanti. Nah, mana tadi ya? Nah, ini ya. Dari manakah datangnya sengketa pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Jadi ketika orang berpikir dia sedang debat kusir, ya, dia jadi YouTubers, pemberitaan firman Tuhan, lalu mencaci maki ya, yang bukan Trinitas dicaci maki, yang bukan Oneness dicaci maki. Itu datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu dari hawa nafsu, saudara. Jadi apakah dia sebenarnya punya buah? Enggak, saudara ya. Hati-hati, saudara.
buahnya adalah buah dari dagingnya dia. Perbuatan daging itu telah nyata. Ya. Dan kemudian akhirnya bertengkar. Dan bahkan iri-irinan donasi. Saling fitnah, saudara. Iya kan? Saling fitnah donasi, saudara. Dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Gereja-gereja akhirnya saling fitnah. Iya kan? Pendeta-pendeta. Termasuk jemaat Tuhan. Kalau Anda nggak ngerti, diem, saudara. Kalau Anda nggak suka, diem. Jangan karena nggak suka, maka semua yang dilakukan oleh orang ini selalu tidak baik. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Ada orang yang selalu tiap hari kerjanya cuma mencaci maki saya, ya. Ada ya, saudara, ya. Ngeri ya, saudara, ya. Saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Iya kan? Kalau orang memfitnah itu sudah menghakimi dia, saudara, ya. Iya kan? Sepele sekali, saudara. Nah, balik lagi, saudara. Jadi harus ada buah pertobatan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dari perseteruan, percitraan, percabulan. Kalau tadi yang Putumbar bilang tadi masih berzina, ya dia belum bertobat. Ya kan? Kalau bertobat, kalau perzinaan dia langsung stop. Ya kan? Itu buah pertobatan. Ada buah pertobatannya. Pendeta-pendeta, kalau yang masih pakai barang-barang mewah, dia belum bertobat, saudara. Belum lahir baru, percaya saya. Anda ngamatin pendeta yang masih bergaya hidup mewah, dia belum lahir baru, saudara. Percaya saya. Tapi kan perkataannya baik, Pak, menguatkan. Mario Teguh juga sama saja, menguatkan hati. Oh, tapi itu Pak, manifestasi itu Pak, lo ada yang cekikan Toronto Blessing itu di dunia psikologi sudah ada, sudah cekikan sendiri, gelepar-gelepar, nari-nari, muter-muter gitu ya, cegukan nangis ya dalam itu ya, dalam terapi for healing itu ya, itu sudah ada, saudara. Ya kalau di kelas, karena kalau sini nanti saya kena strike soalnya ya, karena kan saya mau notasi, kena strike nanti. Itu ada, sudah ada, saudara ya. Itu nggak usah pakai Roh Kudus itu sudah banyak itu di Amerika, terapi healing ya. Namanya nanti Anda cari sendiri ya, terapi. Saya lupa ya namanya ya. Kita punya ininya ya. Bukan ya, saya lupa ya. Subscription. Jadi itu sudah ada, saudara ya. Saya tunjukkan aja videonya, nanti Anda bisa nonton sendiri ya. Itu sudah ada. Jadi Anda jangan heran. Mana nih terapi healing ya, atau healing ya. Judulnya healing atau terapi ya. Oh, saya lupa nama judulnya ya, nanti kalau di kelas evangelis itu sudah pernah saya ini. Ada ingat nggak yang pernah saya tampilkan judul videonya apa itunya? Dan nanti ya, itu sudah ada, saudara ya, yang cekikan sendiri ya, healing itu ya. Oh, itu sudah ada, nggak usah gumun, saudara. Nggak perlu Roh Kudus itu, saudara. Muter-muter gangsingan, ketawa sendiri, jogging nanti ya. Itu nggak perlu Roh Kudus, dan itu memang buat terapi. Setelah itu orang merasa nyaman. Udah teriak, wah, wah, wah. Itu sudah ada, saudara. Dan tidak perlu Roh Kudus yang begituan, itu sudah ada. Ya. Jadi ada buah pertobatan. Yang penting setelah itu apa? Ada buah pertobatannya, saudara. Kalau orang yang lahir baru, dia ada buah pertobatannya. Lalu kalau dia mengklaim setelah lahir baru ada pertobatannya, kalau kepenuhan Roh Kudus, maka harus ada buah dari Roh Kudus itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, damai sejahtera.
Dan kalau tidak berbuah, tadi apa saudara? Kapak sudah ada di bawah pohon, tebang. Ditebang, dibuang ke neraka. Bukan menghakimi saudara. Setiap hidup kita orang Kristen, kalau Anda tidak berbuah, tebang saudara. Serius, Anda akan ditebang. Masuk ke neraka, ke perapian. Jadi harus berbuah hidup kita. Kalau hidup kamu hari ini belum berbuah, datang sama Tuhan dengan takut dan gentar. Tuhan, ada apa dengan diriku? Mengapa belum berbuah? Beneran saudara, Anda harus datang, Anda harus koreksi diri. Tuhan, ada apa dengan diriku? Mengapa aku belum berbuah dengan hari ini? Tuhan tolong aku, karena Anda nggak bisa memaksa diri pura-pura berbuah. Buah itu datang dengan natural, nggak bisa dipaksa, ya. Nggak bisa harus Anda, oh saya berbuat baik supaya saya kelihatan Kristen, nggak bisa, mentok saudara. Kalau Anda ada kelahiran baru di dalam hidupmu, otomatis kamu akan berbuah. Tiba-tiba saja kamu berbuah. Semua tindakan kamu adalah buah. Semua tindakan kita, bukan seperti Maria dan Marta tadi. Martanya sibuk dengan aktivitas gereja, ya. Maria mendengarkan firman Tuhan dengan penuh cinta. Dan jadi rema, Martanya sibuk. Dia pikir dia sedang berbuah. Enggak, dia lagi aktif di gereja. Makanya Anda lihat ya, dulu yang nyidang saya itu full-timer gereja yang aktif di gereja, saudara. Yang mau nyingkirkan saya. Sama kan, sekarang yang fitnah saya kan YouTuber Kristen kan. Jangan pikir Anda YouTuber Kristen terus, wah ini hebat, ini oh enggak, dari dulu ya orang tawar-tawarin Sofiatul ke saya emang enggak berkesan. Saya sudah tahu saudara, cuman saya nggak bisa ngomong. Ya gimana ya, Nabi ke-26 saudara ya. Saya sudah tahu, dulu Pak Raja Uti, siapa lagi ya, Bung Beta, kalau udah cerita Sofiatul itu ceritanya kan hebat sekali kan. Saya mah tenang-tenang aja, kita lihat nanti. Wah itu ada Sofiatul, biar kasih masuk dulu ya, enggak. Kita lihat aja nanti. Serius saudara, saya enggak main-main. Akhirnya kan kita tahu ya, anak Batak diungkit-ungkit, ngasih duit cuma 2,5 juta diungkit-ungkit. Kita ngasih 12 juta lebih aja, tenang-tenang aja saudara. Saya baru tahu dari Liso-Liso itu ya. Kalau Liso-Liso nggak cerita, saya nggak ngerti itu saudara. Kalau ternyata dari komunitas kita udah kasih 12 juta lebih buat anak Batak. Ini ya, pribadi ya dari Kaliso, karena Galarua waktu itu ngumpulkan cuma dapat 1,3 juta ya, karena satu pintu, salah sendiri. Ya kalau enggak pasti lebih dari itu. Pak Yusuf Manubul aja kita kumpulin 94 juta saudara. Karena nggak satu pintu, dan direstui oleh istrinya. Coba kalau dulu anak Batak istrinya masuk ke komunitas kita, mengendorse, ya salahnya saya sendiri, namanya balung ireng saudara. Mau diberkati tapi kamu kebanyakan pola. Coba kalau istrinya masuk, iya kita support. Minimum 100 juta itu pasti masuk itu anak Batak. Sehingga dia keluar pun mau berapologet, menginjil lagi, mau jadi supir angkot, mau jadi apa. Sudah ada. Iya kan? Lalu kita hubungin istrinya saya susah. Hubungin anak Batak baru datang di belakang ngomong ini, besoknya ngomong itu. Ya repot saudara. Nah, balik lagi ya saudara ya, kalau kita sudah ngasih ya ngasih, jangan ungkit-ungkit ya. Sebentar, ini ada tiba-tiba saya teringat sesuatu saudara ya. Ada Kak Lis di sini nggak? Ada Kak Lis? Lisoy, Kak Lis. Liso di mana nih? Lagi di gereja kali ya. Ada informasi Pak Tobing kena stroke saudara. Iya Pak. Pak Tobing kena stroke udah positif Pak Tobing. Oh belum jelas Pak infonya. Tolong ada yang bisa besuk ke sana dong, ke tempat Pak Tobing dong. Saya telepon diangkat loh. Udah ngobrol dengan Pak Alex sama Bu Vivin kan yang lebih dekat rumahnya kan. Kalau bisa samperin ke sana, begitu ini kita langsung kumpulin dana buat beliau loh. Kasihan loh, beliau itu 3 tahun ikut komunitas kita loh, membimbing komunitas kita kan.
dalam Betul, Pak. segala kesalahan, kelemahan apapun, beliau itu pernah berjasa bagi kita, ya, bagi komunitas kita. Setuju. Ya. Setuju. Jadi kita mau kumpulkan ini ya saudara ya, donasi untuk Pak Tobing, masuknya ke ini saja ya, masuknya ke rekening Galarua saudara ya. Masuk ke rekening Galarua. Ya Kalis ya, ke rekening Galarua ya Kalis ya. Analis. Masuk ke Galarua apa mau ke Damarkasi nih Kalis? Sementara ini Damarkasi dulu kali ya Pak ya. Damarkasi dulu. Masuk Damarkasi ya. Iya, Ya, betul. Bu oke. Vivin kan dapat juga. Iya Bu Vivin ya, masuk ke Damarkasi ya untuk pertolongan buat Pak Tobing. Saya dengar beliau lagi kena sakit stroke saudara ya. Saya belum tahu seberapa parah. Kasih kodenya apa Bu Vivin? Kodenya berapa ya? 55 atau 55 ya. Ya 55. Kasih Pak Tobing kodenya 55 ya saudara ya. Kodenya Damarkasi 55 ya. Kita nanti persembahan, nanti dihitung khusus yang buat Pak Tobing itu ya, buat saya kira kalau udah dengar-dengar gitu ya pasti beneran lah ya. Soalnya belakangan kan Pak Tobing juga tiba-tiba nggak nge-YouTube lagi ya, nggak pernah nongol di YouTube manapun ya. Iya. Iya Pastor. Ini Pak Tobing ini udah kita bilang. Deket kok, nanti saya tunggu Pak Santi sama ini pokoknya berapapun kita kumpulkan dulu saudara ya, untuk Pak Tobing saudara ya. Saudara yang tergerak hatinya untuk memberi ke Pak Tobing, kirim ke rekening Damarkasi, kodenya 55 ya. Sebentar, saya kasih ini ya saudara ya. Semoga Pak Tobing diberi umur panjang saudara dan bisa tetap mengajar Pancasila saudara ya. Sebentar, Damarkasi mana nanti? Sebentar ya, kok lama ini. Mana ini? Damarkasi kodenya 55. Kopiren belakang kode 55. Bentar. Peduli Bapak Brigjen Julius Tobing. Saya belum tahu ya, soalnya kalau misalnya informasinya salah mohon dimaafkan, tapi tetap yang terkumpul akan kita berikan buat Pak Tobing, berapapun ya. Kalau ternyata beliau tidak sakit pun, kita tetap yang berapa terkumpul kita akan berikan. Kami sebenarnya sudah menawarkan beliau untuk jalan-jalan ke Israel ya, untuk fellowship bersama dengan Israel. Cuman beliau menolak karena waktu itu khawatir ya, karena begitu khawatir karena masalah pemilu ini ya saudara ya, dia tolak. Ya oke, kita lanjutkan saudara ya. Tadi tiba-tiba diingatkan ya, jadi mumpung ingat nggak lupa lagi. Saudara, jadi harus ada buah pertobatan saudara ya. Anda harus ada buah pertobatan. Kalau tidak ada buah pertobatan, tadi kita balik lagi ke Matius saudara ya. Ke Matius 3 tadi. Mana tadi? Matius. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik, ada buahnya, tapi nggak baik. Wah, tebang saudara, dibuang ke dalam api. Bagaimana dengan hidupmu saudara? Jangan sampai nggak berbuah saudara ya. Hati-hati saudara. Pertanyaan, hidupmu berbuah apa enggak? Selalu cek saudara. Buah dari pertobatan, tadi ya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Anda tahu dong namanya jahat. Buah kedaginganmu itu. Kedua, ada buah roh. Kalau Anda berkata penuh dengan Roh Kudus, ada buah roh. Dan selalu ada wujudnya. Yaitu apa saudara? Diakonia, sedekah. Sedekah. Ya, karena namanya kebenaran, sadek,
Ika Yosune itu adalah sedekah. Wujudnya selalu dalam sedekah. Dari Torah sampai ke perjanjian baru selalu ceritanya tentang sedekah, saudara. Bahkan ketika Paulus mau pisah jalan ya sama para rasul, bilangnya apa, saudara? Galatia 2. Hanya kami harus tetap mengingat orang miskin. Dalam setiap pelayanan kita, apapun namanya diakonia harus masuk ke dalamnya. Kalau nggak ada, nol, putul, saudara. Anda penginjilan, sport otak, donasi, masuk ke rekeningmu semua, nggak ada. Coba lihat, saudara, yang kita lakukan. Kolektor kita 500 juta, semuanya, kita berikan semuanya. Ya, kalau yang buat saya, makanya kalau orang ngasih uang buat saya tanya buat apa? Ya, kemarin ada ibu dari Perancis nanya saya, ini buat apa? Ini buat Pak Paul, nanti boleh kalau Pak Paul mau kasih ke Damaris, sebagian untuk Damaris. Tapi sebagian kecil saja, yang besar buat Pak Paul. Wah, ngomong terang-terangan, oh, saya tanya dulu, Bu, soal jangan tersinggung, Bu. Soalnya ini memang penting buat saya. Saya harus transparan masalah keuangan. Karena itu janji saya sama Tuhan. Ya, Tuhan akan berkati saya, tidak akan kekurangan selama saya jujur dalam masalah keuangan ini. Dan saya tidak perlu takut. Nah, itu ya, saudara ya. Oke. Lanjut tadi ya, Matius 7 sekarang, saudara. Sekarang next level. Tadi kan pertobatan. Ya, nah sekarang next level, saudara. Ayat 19. Oh, sebentar. Dari mulai ayat yang ke-16, ya kan? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Yohanes dan Yesus sepakat. Pohon ditebang masuk ke api. Yohanes juga tahu, saudara. Yohanes juga tahu, saudara. Ya. Yesus juga tahu dari buahnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya, Anda tiap hari memberitakan Injil, ya, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir, banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena dia ada diberi kesempatan mengusir setan, bernubuat, tetapi mereka apa? Tidak melakukan kehendak. Apa itu kehendak? Yohanes 6 ayat 40, saudara. Inilah kehendak Bapa, supaya setiap orang melihat anak. Bagaimana supaya melihat anak? Bagaimana supaya setiap orang melihat anak? Anda harus memberitakan. Masalahnya, ya, bagaimana orang bisa percaya dengan pemberitaanmu kalau hidupmu sendiri tidak karu-karuan, hidupmu sendiri rakus donasi, ya? Orang mau percaya dengan pemberitaanmu bagaimana? Anda sendiri tidak menguasai firman Tuhan. Anda cuma ngeyel-ngeyel, Anda sendiri tidak berbuah. Lah dari buahnya orang tahu Anda, orang tahu Kristen dari mana? Dari buahmu. Orang tahu tentang Islam dari mana, saudara? Anda mau belajar Islam, belajar Arab itu. Saya ngelihat pengen nggak jadi Islam? Enggak, saudara. Dulu pengen nggak jadi Islam? Iya, kepengen. Buat apa? Buat balas dendam sama pendeta. Karena saya marah sama pendeta. Saya mau jadi Islam bukan karena Islam bagus, saudara. Enggak. Karena saya mau dendam sama orang Kristen. Ya, kayak Hani Kristianto, kayak Yudi Mulyana. Jadi Islam karena dendam sama orang Kristen. Nah, itu. Anda Islam itu baik nggak? Dari buahnya kita tahu ini nggak baik, saudara.
Ketika ada orang yang baik sama orang Islam diteladung sendiri kayak Panji Gumilang. Maka kita tahu bahwa Islam nggak baik sebenarnya. Karena mayoritas ya seperti itu. Islam yang nggak baik, nggak ada buahnya. Nah sekarang Anda melihat buah. Orang percaya dari buahnya. Orang masuk ke YouTube ini dari buahnya. Anda percaya dari buah-buah, dan selalu dari buahnya. Ya, makanya saya selalu bilang, ya, ayo tunjukkan buahmu. Nggak punya Pak, saya punyanya BH Pak, nggak punya buah. Repot saudara. Ya kan? Waktu itu saya tanya sama Bom-Bom, buahmu apa? Nggak punya, saya punya buah dada. Ya repot saudara. Serius saudara ya, Anda harus tunjukkan buahmu. Oh saya nggak mau pamer-pamer, gundulmu peang. Buah itu nggak usah dipamerin. Anda bisa lihat, semua orang akan melihat buah itu. Makanya Yesus ngajarin kita, dari buahnya kamu tahu ini orang benar apa enggak. Buahnya apa? Pengajarannya. Oh ini pengajarannya sesat karena bukan Trinitas, itu buah gundulmu peang. Itu bukan buah, itu pengajarannya. Makanya kita balik lagi saudara ya. Kita tahu pengajaran orang ya. Makanya kalau membaca ayat yang benar, waspadalah nabi-nabi palsu yang datang padamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Apakah buah pengajarannya? Cara dia ngajar Pak, karena dia mengajarkan katanya Adam nggak berdosa. Oh, yang penting buahnya, bukan pengajar, itu pengajarannya. Dari kamu kan tahu mengenali pengajarannya para nabi-nabi ini, para guru-guru ini dari buahnya perbuatan mereka. Mereka ngajari benar apa enggak dari buahnya. Serigala berbulu domba, iya Pak, kelihatannya buahnya baik Pak, diakonia atau bukan. Kelihatannya pengajarannya baik, lemah lembut kayak wong Solo. Ya. Itu yang saya maksud, tetapi dia nggak berbuah sebenarnya. Kamu akan tahu dari buahnya dia. Ternyata buahnya busuk semua, dia ternyata rakus donasi, buahnya ternyata suka memfitnah, buahnya ternyata suka, itu tadi sudah dari buah. Dan itu tidak bisa Anda paksakan, karena orang tidak bisa pura-pura berbuah, saudara. Anda lihat Gilbert dulu bikin diakonia, berhenti tengah jalan kan? Karena itu nggak bisa dibuat-buat. Alasannya karena ada yang korupsi di dalam ini ya pelaksananya. Coba Anda lihat komunitas kita. Kita tetap berdiakonia. Kita tetap tolong menolong sesama umat. Ya. Nggak berhenti. Kemarin kita baru kasih makan 5.000 orang di Surabaya. Dengan segala kelemahannya, kita mau evaluasi besok malam ya. Tetapi kita berbuah. Itu penting saudara, buah. Ya. Kemudian, kalau kamu tidak berbuah, ini potong. Dan kamu kalau tidak berbuah, kamu harus koreksi. Jangan-jangan saya nggak berbuah. Itu yang saya lihat. Nah, sekarang saudara, terakhir ya. Masalahnya ada Yohanes 3 tadi, saudara, balik lagi ya. Yohanes 3 ayat ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ya. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang pada dunia, telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Dia lebih suka kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Barang siapa berbuat jahat membenci terang, tidak mau supaya perbuatan jahat itu nggak nampak. Sudah dihukum, dia nggak bisa melihat terang, saudara. Bahkan orang Kristen sekalipun, YouTubers, para penginjil, para pendeta nggak bisa melihat terang. Karena ketika mereka masuk dalam terang, mereka malu. Ternyata mereka hedonisme, mereka mengajarkan, mereka tidak seperti Yesus yang hidupnya bersahaja, rendah hati. Ayo saudara, cek hidupmu. Berbuah enggak? Kalau enggak berbuah, bertobat. Masalahnya orang itu sudah di bawah hukuman karena dia nggak mau datang pada terang itu. Dia maunya dalam kegelapan. Karena dia dalam kegelapan, datanglah kepadanya segala kesusahan. Dia cari uang dengan cara yang tidak baik. Ya dia tilep donasi. Ya kan? Dia nipu donasi.
katanya bikin panti anak terang, katanya anak terong. Nggak malu-malu, saudara, terang-terangan. Sekarang mau bikin yayasan lagi, buat bikin gereja. Anda masih mau jadi keledai. Keledai pun tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali, saudara. Dari anak terong jadi anak terong. Sekarang mau bikin gereja, nanti bukan jadi gereja, jadi Alexis lagi, saudara. Kita masih mau percaya. Keledai tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Serius, saudara. Wah, ini mah keras sekali saya kasih firman Tuhan. Saya langsung hantam satu-satu, saudara. Para debater-debater, para YouTuber Kristen, banyak yang masuk neraka, saudara. Mereka masih di dunia ini sudah disiksa, saudara. Tapi itu karena memberitakannya, siapa bilang? Saudara, kita masih berdoa buat KC. Ya, karena dia bagaimanapun pernah ikut dalam kelas pemuritan kita. Apakah KC memberitakan Injil? Enggak, saudara. Berapa banyak yang sudah dimenangkan oleh KC? Enggak ada. Anda merasa dicerahkan? Enggak. Anda sedang dikasih tahu kalau Al-Quran itu, lalu itu mah nggak usah dikasih, nggak usah sampai masuk penjara begituan, saudara ya. Semua orang juga sudah tahu Al-Quran itu penuh. Lalu KC disiksa. Apakah KC disiksa karena memberitakan Injil? Bukan, saudara. KC disiksa karena dia menghujat Islam. Bukan karena memberitakan Injil. Dulu Saifuddin masuk penjara, apakah karena memberitakan Injil? Ternyata bukan, karena dia menghujat Islam. Bukan karena selama Saifuddin dulu memberitakan Injil, dia nggak pernah masuk penjara, saudara. Karena ada perkataannya menghujat Islam, itulah makanya dia masuk penjara. Ya, apakah saya di DPO karena saya memberitakan Injil? Bukan, saudara. Karena saya menyerang Islam, maka saya di DPO. Ya kan? Kita harus jujur. Apakah Gratia Pelo karena memberitakan Injil? Bukan. Kalau dia tetap memberitakan Injil saja, nggak usah singgung-singgung Islam, apakah dia masuk penjara? Enggak, saudara. Karena dia kemudian dia ngomongin, ngentotin babunya itu ya, maka dia masuk penjara, saudara. Mengatakan Muhammad ya, masuk penjara. Coba kita urut satu yang benar, saudara. Kemudian ya ada YouTubers yang kena celaka itu ya. Kenapa Tuhan nggak tolong? Anda nggak coba tanya. Ketika saya menjadi DPO, saya sudah tahu resikonya dan saya tidak terus ngemis-ngemis donasi sama Anda. Walaupun waktu dia ada yang berinisiasi ya, terkumpul 7 juta waktu itu ya. Dia bilang, aduh, saya masih baik-baik saja, tenang. Terus saya suruh stop, nggak usah, jangan diterusin lagi. Bukan 7 juta ya, waktu itu 15 juta, saudara ya. Lumayan, saudara ya, waktu DPO itu 15 juta ya, waktu itu saya bilang, stop. Nggak ada masalah dengan saya masih aman-aman saja. Beberapa teman ada yang langsung ini ya, nggak ada masalah. Saya nggak mau tidak mau memelas, memohon belas kasihan. Aduh, kasihan saya bagaimana jadi DPO. Karena saya sudah mempersiapkan diri, saya sudah tahu resikonya. Ya, ketika saya memberitakan Injil, ya saja memberitakan Injil saja, nggak akan masalah. Begitu kita singgung Islam, ya jadi masalah. Loh, kita harus jujur, saudara, harus fair. Ya, ini kan negaranya Islam, Indonesia ini. Ya, Anda nggak boleh singgung-singgung orang Islam. Mereka singgung-singgung Anda boleh, mereka mayoritas kok. Ya kan? Loh, kan tanya Pancasila, ya bukan, masalahnya bukan Pancasila, Indonesia kan negara Islam. Ya, kalau Anda tidak mau begitu, ya Anda keluar dari Indonesia kayak saya. Ya kan? Harus keluar dari Indonesia, lalu Anda maki-makilah Islam sepuasmu. Kayak saya, kebal hukum kan. Tetapi kan, saya tahu dan saya terus memberitakan Injil. Nggak berhenti, tetap memberitakan Injil. Ini satu pihak, saya kritik sosial terhadap agama mayoritas. Di satu pihak saya tetap memberitakan Injil. Kalau Anda memberitakan Injil ke Iran, nggak usah Anda jelek-jelekin Islam.
ya Anda masuk penjara, saudara. Itu, saudara ya. Jadi tidak perlu lebay. Tapi yang paling penting ketika Anda memberitakan Injil, harus ada buahnya, bukan sport otak. Dari situlah kita tahu Anda sedang memberitakan Injil atau tidak. Dari situlah kita tahu Anda sedang dalam track yang benar apa enggak. Hati-hati saudara ya dengan buah ini. Ya, apa kata Tuhan saudara? Dari buahnya kita tahu. Dan orang-orang ini tidak mau berbuah karena dia lebih senang, sudah terlanjur hidupnya dalam kegelapan. Dan dia tidak mau diungkapkan kegelapannya itu. Malu. Dan dia senang menikmati tipu-tipu donasi itu. Atau dia sedang selingkuh. Coba kalau dia berbuah beneran, saudara. Terakhir. Ya. Matius 7 tadi balik ya. Yohanes 6 ayat 40 tadi ya kita selesaikan. Bagaimana orang bisa melihat Yesus dalam kita dan percaya? Ya dengan berbuah dari buahnya kita tunjukkan iman kita melalui perbuatan kita, melalui buahnya tadi. Sehingga orang-orang ini beroleh hidup kekal dan Yesus membangkitkan mereka semua dari zaman. Jadi kesaksian perkataan kita, perbuatan kita itu jadi satu, nggak bisa dipisah. Dan buahmu itu nggak mungkin nggak dilihat sama orang, saudara. Buktinya orang ngikutin kamu. Ya, ikut berbuah juga. Bukan ngikut-ikut kamu terus subscribernya lebih banyak. Oh itu bukan jaminan, walaupun subscriber saya lebih banyak daripada Rudy Yohanes, daripada Bom Bom, daripada Sofiatun, tapi itu bukan jaminan. Suatu ketika Bom Bom pernah nanya, buktinya banyak yang lebih setuju sama saya daripada kamu. Oh, subscriber saya lebih baik dari kamu, viewer saya lebih baik dari kamu. Ya kan? Jauh, saudara. Ini saya ngomong keras sekali, saudara, tapi saya nggak main-main. Ini saya mewakili YouTubers dan pendeta, tetapi Anda sebenarnya. Ini kan tontonan gratis di depan mata Anda. Buah. Anda lihat orang yang memberitakan Injil, terus Anda bilang, oh kan nggak bisa dilihat, Pak. Oh kita kalau memberitakan kanan tangan kiri nggak boleh tahu. Ini bukan masalah memberi, ini adalah buah. Kalau orang namanya berbuah, orang tahu. Ini buahnya enak apa enggak. Semua orang akan lihat, terang itu orang akan tahu ini orang ada terang apa enggak. Ya, tapi banyak orang lebih senang di dalam kegelapan, takut dengan terang itu. Makanya banyak orang takut dengan apa yang saya beritakan. Pendeta-pendeta keluar fatwa, saya tidak boleh khotbah di gereja, ya, karena itu tadi mereka takut saya telanjangi. Tapi kalau coba lihat pada Neil Alexander, saya luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu berbuah. Dan dia hidup dalam terang, dia nggak takut dengan apa yang saya beritakan. Orang-orang yang hidup dalam terang nggak takut dengan apa yang saya beritakan. Tapi orang-orang hidup dalam gelap ya takut dengan apa yang saya beritakan. Ya, nah lu sini. Iya saudara ya, lihat nih. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalannya menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sebetulnya simpel, cuma pintunya sempit, saudara. Anda harus mendisiplin dirimu. Lalu Anda nggak mau, ya makanya akhirnya Anda nggak berbuah. Karena jalan menuju kepada kehidupan itu, ya harus dibuktikan kamu benar nggak kamu lagi menuju jalan kehidupan itu. Kamu saling mencaci maki sesama YouTubers Kristen, kamu saling mencaci maki kok. Kamu tidak ada kasih kok, tidak ada tolong menolong. Nah, itu saja ya, adanya ngemis donasi buatmu. Sempitlah jalannya, saudara, yang menuju pada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Anda pikir Anda sudah mendapatinya? Nanti dulu, saudara. Oh, saya kan sudah percaya, saya percaya selamat gundulmu peang. Percayanya bagaimana dulu? Benar-benar percaya apa enggak?
Anda masih percaya, masih doyan selingkuh, mana selamat? Tak jamin nggak selamat kamu, saudara. Kamu masih suka mencaci maki sesama orang Kristen, tak jamin nggak selamat kamu, saudara. Kamu tidak berbuah, bahkan kamu tidak bersedekah. Matius 25 sudah jelas katakan, kamu nggak bersedekah, masuk neraka kamu, saudara. Kenapa pendeta Gilbert berhenti diakonianya? Ya karena itu hanya pura-pura. Kenapa kita buahnya masih? Karena kita real. Kita sudah 3 tahun melakukannya dan masih tetap jalan begini, saudara. Ya, berbuah. Ayo berbuah. Dan hanya Roh Kudus yang bisa bikin berbuah. Makanya penuhilah logos dengan agape. Supaya jadi rema, dan rema itu nanti akan menghasilkan buah. Itu saya ngomong serius, saudara, ya. Karena Anda tidak berbuah. 1 tahun kemudian ditebang, katanya. Itu sebabnya Anda selalu ketemunya setan, lagi ketemunya setan. Mulai dari sekarang, saudara. Hades ini ada di sini. Penghukuman itu mulai dari sekarang. Kegelapan itu ada di sini. Mulai dari sekarang. Makanya kamu tidak mendapat pertolongan karena kamu hidup dalam kegelapan sampai kamu berteriak kepada Tuhan. Nah, kamu akan dapat pertolongan. Kamu akan mendapat privilege dari surga. Kalau kamu berseru kepada nama Tuhan dengan benar dan hidupmu dipenuhi Roh Kudus dan berbuah lebat. Selalu ada privilege, jadi bersihkan, dirawat. Kalau nggak berbuah, potong. Yohanes 15 lagi, tadi balik lagi. Tentang buah, saudara. Betapa pentingnya buah itu, saudara, ya. Bukan cuma omdo, bukan cuma ngebacot doang, saudara. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Wah, keras sekali ya hari ini firman Tuhan. Oke, saudara. Karena di sini sudah jam 11 dan mau ada pengumuman nggak? Ada pengumuman nggak ini? Dari Owen Fang ada pengumuman donasi buat Apollonis dan Mawan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita tutup. Oke, kita tutup ya. Ada nggak? Kalau nggak ada kita tutup. Minta tolong ini ya. Minta tolong saudara-saudara yang dekat Pak Toping, Bu Vivin, Pak Alex, atau Bu Lis untuk besuk Pak Toping ya. Oke, Iya, terus, ya, kita tetap kumpulkan kode 55 masuk ke damar kasih, saudara, ya, untuk peduli Pak Toping ya. Silakan saudara, kita akan tutup dalam doa. Pak HW ada, Pak HW? Pak HW udah keluar, Pak Paul. Oh, Pak HW udah berangkat ke gereja ya. Oke, kalau gitu Pak Alex aja deh. Pak Alex ada, Pak Alex? Ada, Pastor. Ya, boleh berdoa penutup buat kita? Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang besar, karena cinta-Mu kepada kami, maka Engkau mengampuni salah dan dosa kami. Engkau menyucikan, menguduskan, dan Engkau curahkan berkat-berkat-Mu ke atas kami. Untuk semua yang mendengarkan firman hari ini, kiranya firman ini akan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita terima berkat Tuhan Yesus, Yebareka Adonai Vais mereka, Tuhan Yesus berkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai Penau Eleka Wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isa Adonai Penau Eleka Yesem Leka Shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke, God bless you semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa setiap jam 4 pagi ada doa fajar dan ada koinonia tanggal 9 September ya di Jakarta bersama dengan Damar Kasih, tanggal 8 Oktober di Israel bersama dengan saya. God bless you semuanya. Eloheinu Adonai Echad. Terima kasih Pak Paul, terima kasih semuanya. Aduh lagi banyak tamu Sampai besok pagi. customer banyak. Ya dilanjut. God bless semuanya.
semuanya ya. Terima kasih Pastor Paul. Terima kasih semua. Kau bilang kau menang di depan lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.